Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam rangka edukasi. Semoga mendapatkan pedoman, pegangan, referensi. Adapun yang kita bahas yaitu tadi tentang narkoba. Jadi saya tidak henti-hentinya membahas narkoba. Bahwa penyalahgunaan narkotik dan obat-obat terlarang ini memiliki dampak yang merusak kepada generasi. Jadi sudah kita ketahui tadi, umur 15 sampai 24 tahun, 57% pemuda kita sudah berdampak narkoba. Makanya disebutkan sebagai perang terhadap narkoba. Saya ikut memberi andil agar menurun biaya 84 triliun itu dari hasil BNN tahun 2024. Dan juga uang bersirkulasi Indonesia terserap dibawa keluar karena beli bahan narkoba. Aspek fisik juga akan kena, mental juga akan kena, sosial juga akan kena, hingga hukum. Jadi hukum juga harus memang jangan tebang pilih. Jangan karena dia artis, dia karena anggota DPR. Jadi tidak tebang pilih terhadap narkoba ini. Kalau memang dikenakan dia untuk direhabilitasi, ya rehabilitasi. Jangan berlepas tangan, rehabilitasinya tidak kontinu, ya kambuh lagi dia. Sehingga untuk ketergantungan ini bisa teratasi, baik secara fisik maupun psikologis. Adapun poin-poin daripada dampak narkoba ini yaitu pertama kerusakan organ vital. Jadi organ vital ini rusak. Apakah paru-paru, apakah jantung, apakah kulit, apakah dia ginjal, sehingga dampak langsung hasil narkoba ini bisa kita lihat. Sehingga dapat terselamatlah kita apabila ini dipedomani oleh kita bersama. Jangan kita lepaskan kepada polisi saja, orang kesehatan saja, dinas sosial saja. Kita semua, ya ustadz-ustadz ikut, guru-guru dilihat mata-mata muridnya. Waktu-waktu muridnya itu di luar, dimainkan sandiwara, ibu-ibunya atau bapak-bapak gurunya memeriksa tas-tasnya. Juga orang tua di rumah demikian. Narkoba ini, kalau tadi dikatakan terkena gangguan fisik, ini gangguan daripada zat yang ada di tubuh itu tadi, sehingga menyebabkan denyut nadi atau jantung, tekanan darah tinggi, penyempitan pembuluh darah, resikonya ya. Jadi gangguan kardiovaskular, istilah orang kesehatan. Jadi berisiko kepada jantung. Selanjutnya yaitu penyakit menular. Wah, ini narkoba ini bisa penyakit menular, mungkin melalui suntik-suntiknya itu ya, HIV maupun AIDS, karena menggunakan suntik. Jadi suntik yang digunakan mereka sebagai pengguna narkoba ini juga bekas, dia tidak mengutamakan kesehatan orang lain. Yang selanjutnya itu gangguan saraf dan fisik secara umum. Ya dia mengong lah ya, namanya saraf kena itu kan kayak orang mengong. Ini kalau dia menggunakan sakau, jadi gejala putus obat, wah lebih gila lagi nih kalau sempat sakau ini putus obat. Jadi tidak boleh putus obat. Menyembuhkannya juga demikian, mempunyai ekstra hati-hati yang ditandai dengan kejang-kejang kalau yang gunakan sakau ini. Mual-mual, muntah-muntah, ya kan. Badan menggigil dan keringat berlebihan. Nah, beginilah gejala yang menakutkan kita lihat, dan mereka sendiri juga mengetahui baik melalui temannya, tapi karena sudah salah arah ya, mau mengambil jalan pintas, akibatnya kecanduan, ya ini efeknya menakutkan memang. Menggigil saja cukup,
Tapi di sini juga muntah-muntah, mual-mual. Wah, ini keringat juga, kayak orang mau mati saja lah. Ini oleh sebab itu, mari kita untuk menindaklanjuti supaya anak kita, tetangga kita, lingkungan kita tidak terkena dari narkoba. Bayangin ya, 57% pemuda ya. Anggaran juga cukup besar, 84 triliun. Saya mikir itu lah, makanya saya aktif gitu. Yang keempat, dampak hukum. Jadi dampak hukum penjara, jangan di penjara pun bersirkulasi narkoba, kan udah bejat betul. Apalagi orang penjara yang menjual. Dari dalam penjara dia mengendalikan narkoba di luar. Wah, ini kita terlena betul ini. Penyalahgunaan kepemilikan daripada narkotik. Sehingga tindak pidana yang diberikan kepada mereka itu tidak membuat dia jera ya di penjara. Harusnya kan penjara itu membuatkan orang keluar dari sana kapok ya. Tapi kalau kita lihat penjara itu semua ada ya. Kumpul bersama-sama, guyon, makan, merokok, bahkan mereka-mereka itu tidak merasa dunianya diasingkan ya. Padahal yang sesungguhnya kalau dia manusia dibikin seperti binatang ya, dibikin kandang ya. Penjara itu kan kayak kandang, sama dengan binatang. Tapi gimana ya? Narkoba ini memiliki 3 sifat yang jahat. Ada yang sifat kebiasaan, ada sifat ketergantungan. Sehingga sifat-sifat inilah yang akan terkena kepada seseorang. Apabila dia dosisnya tinggi, berjalanlah waktu bagaimana sebenarnya untuk bisa dia terselamat. Jadi kalau sudah dia kebiasaan, sudah repot ya. Kalau sudah ketergantungan kan sudah repot. Nggak ada lagi uang, ketergantungan, jual diri, membunuh. Wah, ini bahaya. Karena dia sudah ketergantungan. Kalau sudah ketergantungan ini kan repot. Bisa pemakai akan terus membutuhkan. Ini karena ketergantungan, ketagihan dia. Kalau nggak dapat, ya itu tadi. Bisa menggigil, muntah-muntah. Sehingga efek daripada narkoba itu langsung ya. Yang ketiga ini dampak sosial dan ekonomi. Itu tadi saya katakan, kita bayar pajak, dikumpulkan dari Menteri Keuangan, mengeluarkan RAPBN 84 triliun untuk polisi, untuk penjara, untuk dinas pengadilan, dinas sosial, dinas kesehatan, untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan ke universitas maupun sekolah-sekolah di biaya. Masalah biaya juga dia disebutkan sini adalah masalah sosial. Pengguna cenderung menarik diri dari lingkungan. Jadi orang-orang pengguna narkoba ini nggak mau dia bermasyarakat di RT atau di RW. Ini kerugiannya, dampaknya mereka pengguna. Yang selanjutnya itu kehancuran ekonomi. Jadi kalau gajinya tadinya banyak ya sudah terutang lah. Sudah nggak ada wibawa di tempat dia kerja karena sudah pecandu ya. Dan dia sudah menularkan yang nggak baik. Jadi bisa menurun prestasinya di sekolah atau dia mahasiswa. Di tempat kerja juga begitu. Jadi di samping ekonomi, kualitas kerja atau mahasiswa menurun. Karena dia sudah terkena narkoba. Yang selanjutnya itu kematian. Udah mati ini tutup buku lah. Overdosis mati dia. Yang kedua adalah dampak terhadap kesehatan. Itu tadi kita bilang pada mental, fisik, kerusakan otak. Gangguan mentalnya itu ya jelas lah. Karena dia kecanduan,
memicu perilaku agresif daripada otak. Ya, otaknya sudah terkendali. Waktu kita terbatas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.